Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesejahteraan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari akhir nanti. Adapun setelah itu yang saya hormati Ananda Ahmad Fikri Firmansyah yang akan mengisi jadwal rutinitas malam Kamis kita, yaitu Muzakaratul Ilmiah dengan bacaan kitab At-Tazhib. Dan yang saya hormati lagi saya muliakan juga Guru Muhammad Wahyu Suseno, dan beliau juga akan mengisi pengajian pada malam Kamis ini serta menjadi pengawas bagi bacaan atau pahaman dari Muzakaratul Ilmiah Ananda Ahmad Fikri Firmansyah. Untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, mari kita persilahkan Ananda Ahmad Fikri Firmansyah untuk membacakan kitabnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Kamis hari ini kita kembali mengadakan acara rutinitas kita, yaitu acara rutinitas Muzakaratul Ilmiah. Dan pada malam hari ini pula, ini adalah keempat kalinya ulun tampil. Maka dari itu, ulun akan melanjutkan pembahasan fardu wudu yang belum sempat terselesaikan selama 2 pertemuan. Dan pada malam Kamis hari ini pula juga ada wajah-wajah baru atau pendatang-pendatang baru, yaitu kelas 1 sanawiyah. Oleh karena itu, pembahasan fardu wudu ini itu sangatlah relevan bagi kelas 1 sanawiyah yang baru masuk ini, agar mereka mengetahui bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah membahas beberapa fardu. Yang pertama kemarin itu kita sudah membahas niat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi, contoh-contohnya maupun penjelasannya di pertemuan sebelumnya. Jadi ulun jelaskan singkatnya saja, yaitu niat wudu yaitu ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhanillahi ta'ala, yang artinya sahaja aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Versi yang pertama ini ialah disebut dengan versi panjang. Terus versi yang kedua yaitu adalah nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala atau nawaitul wudu'a. Versi yang kedua ini ialah disebut dengan versi pendek. Jadi terserah buan pian beratan aja, hendak yang versi panjangnya atau hendak yang versi pendeknya aja, pilih yang tenyamannya aja niatnya. Adapun mengucapkan niat itu adalah wajib ketika di hati, dan sunnahnya ialah ketika
di lisan atau dilisankan, diucapkan. Jadi simpelnya tuh seperti ini. Simpelnya tuh ujar guru kita, Guru Wahyu, misalnya hendak membasuh wajah nih, yaitu ketika tangan kita ini sedang menampung air yang digunakan untuk membasuh wajah. Saat kita menampung air itu, kita berniat dengan lisan kita dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Lalu saat kita membasuh wajah, ketika kita membasuh wajah itu kita niatkan juga sekaligus niat wudu di dalam hati. Niatnya pakai bahasa Indonesia saja sudah cukup. Misalnya ketika membasuh wajah kita berniat saja aku niat berwudu, itu sudah cukup. Terus fardu wudu yang kedua ialah membasuh wajah. Hal-hal yang penting diperhatikan ialah batas-batasnya, yaitu mulai dari ujung tempat tumbuhnya rambut, yaitu bagian sini, sampai kepada di bawah dagu. Adapun lebarnya mulai dari telinga sampai ke telinga sebelahnya. Dan perlu diperhatikan juga seperti bahagian-bahagian yang terkadang tidak terbasuh atau tidak terkena air, yaitu seperti bagian apa? Yaitu seperti bagian yang berada di antara hidung dan bibir, yaitu seperti di bagian sini. Sama juga di bagian di pinggiran mata, itu juga biasanya terkadang tidak terbasuh, tidak terkena air. Maka apabila bagian-bagian tadi yang telah disebutkan tidak terbasuh atau tidak terkena air, maka tidak sahlah wudunya, atau maka ia harus mengulangi wudunya. Lanjut kepada pembahasan fardu yang ketiga. Fardu yang ketiga ialah membasuh tangan. Batas membasuh tangan ialah mulai dari ujung jari-jari tangan sampai ke siku. Tapi apabila ketika kita membasuh tangan itu kita ini masih ragu, sudah sampaikah, sudah sampai siku ini, padahal kita sudah basuh itu sampai siku, maka kita lebihkanlah sedikit basuhannya. Karena apa? Karena supaya kita itu yakin bahwa basuhannya itu sampai siku. Karena kaidahnya di dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Imam Abdul Hamid Hakim, beliau berkata di dalam kitab tersebut bahwasannya kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Lanjut, adapun permasalahan ini seperti adanya jari tambahan. Misalnya ada jari tambahan itu di tangan, maka telah disebutkan pula di dalam kitab Tangga Ibadah pelajaran kelas 1 sanawiyah bahwasannya beliau menyebutkan di dalam kitab beliau bahwasannya apabila seseorang tersebut memiliki jari tambahan di tangan kah atau di kaki kah misalnya, maka ia juga harus wajib membasuhnya. Lanjut kepada fardu wudu yang keempat. Fardu wudu yang keempat yaitu adalah menyapu sebahagian kepala. Di pertemuan sebelumnya juga telah dijelaskan pula bahwa ada terdapat khilaf, yaitu perbedaan pendapat para ulama mengenai menyapu kepala. Yang pertama, ada imam yang mengatakan bahwasanya wajib menyapu seluruh bagian kepala, yaitu Imam Malik. Yang kedua, juga ada imam yang mengatakan bahwasanya wajibnya menyapu kepala itu seperempat kepala saja, yaitu Imam Abu Hanifah. Dan kita sebagai mazhabnya Imam Syafi'i, maka harus berpegang teguh kepada pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa beliau itu berkata mengenai masalah menyapu kepala ketika berwudu, bahwasanya wajib menyapu sebahagian kepala. Mengapa mengapa yang wajibnya itu sebahagian kepala? Karena di dalam
Al-Quran itu ayatnya yang berbunyi wamsahu biruusikum, yang artinya dan sapulah oleh kalian akan kepala kalian. Pada kalimat biruusikum, pada lapas ba-nya itu yaitu bermakna ba yang bermakna litaba'id, yang artinya sebagian. Maka jadilah maknanya, maka sapulah kalian sebagian kepala kalian. Lanjut kepada fardu wudu yang kelima. Maka fardu wudu yang kelima ini ialah yang akan menjadi pembahasan pada malam Kamis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Dan fardu wudu yang kelima yaitu adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tartibu ala ma zakarnahu. Dan fardu wudu yang keenam ialah tertib atas berdasarkan apa yang telah kami sebutkan akannya. Jadi fardu wudu yang kelima ialah membasuh kaki. Batas-batas membasuh kaki itu ialah mulai dari ujung jari kaki mulai sampai ke mata kaki. Dan permasalahan yang seperti yang di permasalahan sebelumnya tadi, seperti permasalahan siku, keraguan pada membasuh siku itu sama juga seperti di permasalahan membasuh mata kaki. Apabila masih ragu sampai ke kadakah, maka lebihkan sedikit, karena kaidahnya tadi malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Terus adapun juga maka wajib juga kita membasuh sela-sela jari kaki. Namun ada perinciannya. Perincian yang pertama yaitu adalah apabila orang tersebut gendut atau bahasa Banjarnya itu orangnya itu lamak, maka ia wajib menyela-nyelakan jari tangannya kepada jari-jari kakinya atau merasukkan jari tangannya kepada jari kakinya. Karena apa? Karena orang yang gendut itu biasanya jari kakinya itu rapat, tidak renggang. Maka haruslah merasukkan jari tangannya kepada jari kakinya supaya apa? Supaya air itu sampai kepada sela-sela jari kaki. Terus perincian yang kedua, apabila orang tersebut gendut atau tidak, apabila orang tersebut kurus atau tidak gendut, maka ia tidak harus merasukkan jari tangannya kepada jari kakinya. Karena apa? Karena orang kurus itu pasti jari kaki itu renggang, tidak rapat. Jadi kesimpulannya, maupun orang tersebut gendut-kah atau kurus-kah, maka ia harus menyela-nyelakan atau merasukkan jari tangannya kepada jari kakinya. Karena apa? Karena supaya yakin bahwa air itu sampai kepada bagian tersebut, yaitu sela-sela jari kaki. Terus fardu wudu yang keenam atau fardu wudu yang terakhir yaitu adalah tertib. Apa itu tertib? Jikalau kita definisikan kata tertib itu dari segi istiqoknya, yaitu diambil daripada rottaba yurattibu tertiban, yang berwazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang artinya tersusun. Apa itu tersusun? Tersusun itu misalnya seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya tersusun. Karena apa? Karena angkanya tidak berantakan. Terus misalnya 1, loncat lagi ke 3, naik lagi ke 5, turun lagi ke 2, naik lagi ke 4. Itu namanya tidak tersusun. Karena apa? Karena angkanya berantakan, tidak sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan
Jadi tersusun yang dimaksud di sini ialah fardu wudunya itu tersusun. Jadi yang tersusun sesuai yang telah ditetapkan di Al-Quran, di hadis maupun di kitab-kitab. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, dan seterusnya sampai fardu wudu yang keenam. Jadi misalnya ada orang ini membasuh tangan dulu yang pertama, baru membasuh wajah, barunya membasuh kaki, baru menyapu kepala, maka wudunya kada sah. Kenapa? Karena kada tersusun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah itu menerangkan susunan wudu dengan sempurna. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan sapulah sebagian kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi kesimpulannya, fardu wudu yaitu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebahagian kepala, yang kelima ialah membasuh kaki, yang keenam yang terakhir ialah tertib. Terus di sini di kitab ada footnote nomor 2 al-aslu asal fi pada masyru'iyatil wudu'i wa bayanu furudihi. Asal atau dalil pada disyariatkannya wudu dan penjelasan mengenai keperluannya wudu, yaitu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan sapulah sebagian kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa sunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghusl kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wallahu a'lam bissawab. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada kesalahan dari segi bacaan maupun dari segi terjemahan dan pula dari segi penjelasannya. Ulun usahakan di pertemuan setelahnya yang akan datang, ulun akan perbaiki kesalahan-kesalahan ulun. Itu di sini ulun minta maaf juga, ulun kada mutolaah di bagian bawahnya. Ulun barongah juga yang bawahnya itu juga harus dibaca juga. Jadi mikena di pertemuan yang akan datang, ulun mutolaah juga di bawahnya. Ulun usahakan ulun jelaskan sedetail-detail mungkin. Ulun banyak-banyak minta maaf karena ulun salah benar pada malam hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan selesainya pembacaan kitab dari Ananda Ahmad Fikih Firmansyah, kita dan dapat memahami apa yang dibacakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun setelah itu ada beberapa kritik dan saran yang akan disampaikan
dan juga setelah itu kita akan mendengarkan bacaan kitab dari guru kita serta doa penutup yang akan dibawakan beliau. Kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Disuruh baca kitab malah bahari raya ya lah. Malah meminta rela, minta hal, minta ridho, itu hari raya aja pikir ya. Nah, kritik dan saran nanti setelah selesai pengajian kita baca kitab dulu. Buka kitab Ghayatul Wusul. Selang-sering lah, kemarin Rawai Bayan, Rawaiul Bayan, goyah, sekarang goyah Rawaiul Bayan, supaya terbaca dua-duanya. Ini kalau kada diselang-seling timpang kena. Ya. Sampai mana kemarin wabisihatil ibadah. Ya kalau lah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Sayyidi Asy-Syaikh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anni wa ankum. Wa bi sihhatil ibadati, ini khabarun liqauli ijza'uha ay kifayatuha fi sukutit ta'abbudi ay at-talabi wa in lam yaskutil qada'a fil asahi. Nah, dikasih itu dulu. Nah, telah berkata oleh musannif Sayyidi Syekhul Islam Abu Zakaria Abu Yahya Abu Zakaria ke Abu Yahya sidinilah Abi Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Rancak terpaling ngaran Imam Nawawi dengan ngaran Imam Zakaria Al-Ansari. Sebuting Abu Yahya Zakaria, sebuting Abu Zakaria Yahya. Rancak terpaling di situlah. Nah, beliau berkata di dalam kitab Ghayatul Wusul, wa bisihhatil ibadati, dan yaitu dianggap ibadah itu sah. Jadi kalimat bisihhatil ibadah ini khabarun, menjadi khabar apa? Muqaddam. Ya, kalau jar majrur atau zaraf di awal kalam jadi apa? Khabar yang didahulukan. Nah, atau khabar muqaddam. Nah, berarti cari isim rofa setelahnya itu menjadi mubtada muakhar, mubtada yang tertunda. Walah, kada cinta hajan yang tertunda, mubtada pun bisa ya kalau Zaki sit. Nah, Zaki ya lah. Mudah nasidin alim sugi. Amin. Jadi susunan asalnya kayak apa? Wa ijza'ul ibadati bisihhatiha. Nah, kayak itu susunannya. Ya. Kayak apa tadi? Mubtadanya dahulukan, khabarnya dudiakan, yang dhamir diulah zahir, yang zahir diulah dhamir. Wa ijza'ul ibadati bisihhatiha. Nah, dan ibadah dianggap cukup. Nah, itu ada tuh tafsirnya langsung. Ayat tafsiriyah kifayatuha fis sukuti ta'abbudi ayat talabi. Ibadah itu dikatakan cukup, ijza, sah aja kita. Kapan? Ya dengan ketika ibadah itu sah. Nah, ini bahasa Indonesia ini kurang sugih. Sah ya ijza ya sah.
mun Arab ijza tuh beda, sah itu juga beda artinya. Apa arti sah dalam usul fikih? Sesuatu yang terlengkapi di dalamnya oleh rukun dan syarat, itu sah. Ijza lain lagi. Nah ya kalau lah ijza ini kan daripada ajza yujzi ijzaan, artinya cukup, ujar kita terbalaskan. Nah Allah memberi pesan, kita sudah selesai membalas, itu namanya ijza. Ya, kayak guru menyuruh Fikih membaca kitab malam Kamis, lamun Fikih bisa memuaskan keinginan gurunya dengan bacaan kitab nang luar biasa, ijza namanya. Sah berarti Fikih. Lamun malah berhari raya, mohon maaf lahir dan batin, ini kan ada ijza lagi. Minggu depan ulang kah? Ulang kah minggu depan? Ada Jasin hendak menjelaskan sedetail-detailnya aja tadi jar. Oh, masya Allah ya lah. Nah, kalau main rabit kita pikir ya lah. Nah. Jadi kayak inilah ibadah. Kapan ikam sudah dikatakan beribadah atau belum beribadah? Menikam ini pasti jawabannya kalau sudah ulun gawi berarti sudah beribadah guru ay. Lamun belum digawi belum bai, itu kada usul ngarannya. Oh, usul. Jadi kapan kita dikatakan beribadah, sudah beribadah atau belum beribadah? Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, ketika seseorang ini sudah sukutu ta'abud, nah di kitab tuh kifayatuha fi sukuti ta'abudi ayat tolabi, mencukupi oleh ibadah dari jatuhnya ta'abudi, penghambaan beribadah ayat tolabi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kita itu menjunjung perintah. Ya. Wa in lam yaskutil qada'u, sekalipun belum jatuh oleh tuntutan mengulangi. Apa maksudnya? Masih disuruh ngulangi. Nah, yalah ini ilmu hanyar ini. Men kita di kelas kenapa mengaji? Kalau sudah kada wajib diqadha, berarti ibadahnya sudah sah. Ya kalau lah, men kita di kelas kayak itu mengaji kalau lah. Ujar Syekh Zakaria Al-Ansari, kada itu kaul marjuh. Itu kaul nang kurang kuat. Kaul nang kuat itu lamun Allah sudah ridho, itu sah aja sidin. Ayo ikam, walaupun masih disuruh mengkodok. Setuju aja kah ikam pendapat nang kayak ini? Nah ya kalau lah lamun dari segi ilmu fikih, bubuhan fikih beudur bandar kada kawa guru yang mengetahui Tuhan ridho atau wakada. Kita ini ulama az-zahir. Cuman ujar Syekh Zakaria Al-Ansari bujur juga, lamun kita ini terlalu meremeh-remehkan masalah ridho Allah dalam penilaian ibadah kita, kita ini bisa beribadah semberangkangan. Nah, sembarangan. Ah, sudah juga aku sembahyang 4 rakaat tadi. Sah sudah ajar. Oh, maka tepuntal tepu lilit. Rakaatnya kada ingat berapa. Ya lah. Baca Fatihah. Amin. Nang orang hendak sekaratul maut gitu baca doa. Nah, masih bercari kaul pulang ya. Ada aja kaulnya guru ejar sah aja. Nah ini repot bener gini bisi orang-orang nang kayak ini nih. Nah jadi ujar Syekh Zakaria Al-Ansari, ketika tolapnya sudah terbalaskan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah kita melaksanakan dan Allah ta'ala ridho, itu sudah dikatakan sah walaupun ada tuntutan maulangi. Itu nasnya fil asoh,
Artinya nanti lawanan pendapat ini itu masih kuat. Ingatlah as-sahih ini sudah di dalam kitab Bukhari itu disebut. Nah, as-sahih itu di dalam kitab Bukhari sudah disebut. Itu memang tradisi orang Bahari membedakan pendapat yang lebih baik dan yang baik. Itu as-sahih. As-sahih itu yang lebih baik, lawanannya adalah baik juga. Nah, yang kita pakai harian itu yang dipikir-pikir itu baik juga pendapat, tapi ada yang lebih baik. Nah, tapi kalau sudah pendapatnya sahih, diutarakan, ditulis dengan kata-kata sahih, ini antara pendapat baik dan tidak baik. Itu ciri-ciri yang harus kenal oleh penuntut ilmu. Jangan sampai penuntut ilmu kada kenal istilah fikih seperti ini. Ini baca kitab as-sahih sahih apa artinya? Detahur ya. Nah, ini kada berhasil ngajinya. Ini yang di masyarakat berbahaya kan. Ketika bermasyarakat menyampaikan ilmunya berbahaya. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, kapan dikatakan ibadah itu sah? Jawabannya adalah sukutut ta'ab budi, orang itu sudah dianggap beribadah, ya, bukan apakah masih disuruh mengkodok atau kada disuruh mengkodok. Jadi kalau misalnya fikih betakun guru, sholat ulun isya ini sudah sah atau belum? Tanya lawan Allah Ta'ala, ikam sudah beribadah kah belum? Lamun ikam sudah menghamba diri lawan Allah Ta'ala, isya ikam sudah sah. Walaupun 3 rakaat salam. Nah, ya itu lah. Artinya masih disuruh ngulangi. Tapi kalau fikih masih bermadhab fikih biasa. Nah, fikih alih membedakannya lah. Kapan ulun dikatakan sah beribadah? Oh, kalau ikam sudah kada wajib mengkodok lagi, sudah sah ibadah ikam fikih. Nah, ini pendapat yang setelah as-sahih nih. Nah, itu wakila. Nah, jadi wakila di sini kalau di fikih disebut dhaif. Lamun di usul fikih belum tentu. Nah, kalau kila di fikih dhaif, di usul fikih ini belum tentu dhaif. Ini hanya memberikan suatu pendapat orang lain yang dimuat dalam pendapat sendiri. Ada ujar orang bepada ijza'uha, sahnya ibadah itu sukutu qodaiha, kalau kada wajib lagi mengkodok. Nah, ini kuat juga pendapatnya. Jadi kasih hatiha itu dikiaskan, ingatakanlah kaf-kaf dalam usul, kaf-kaf di dalam fikih, faedahnya apa? Lin tanzir, atau bahasa umum kita lil qiyas, untuk mengkias, dikiaskan dengan sahnya ibadah. Nah, jadi terserah ikam di sini nang menuntut ilmu di Nurul Mustafa menilai sah tuh kayak apa. Mun pian pribadi pengguru menilai kayak apa? Akum umpat pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, kalaunya Allah Ta'ala ridho, ibadahnya sah. Makanya kadang kena ada santri yang sembahyang di gaku pena. Ulangi jago. Nah, bujur pang sah menurut fikih. Cuman lamun dilihat rasa jengkel juga. Cak aku kada sembahyang aku tinjak tuh mang. Nah, misalnya sembahyang pakai baju nang kumal, bujur pang kada najis, cuman lamun dilihat Allah Ta'ala kayak apalah, mana sih ripal. Baju keriting ya lah, sudah berjalan ke angkringan dengan si siapa Rahim, dengan si Alif, baju harat ya lah, ngopi Starbucks ya lah. Sekali sembahyang baju keriting, nang kayak Indomie, setengah masak tuh nang kayak apa baju. Nyaringnya tertawa sih ini lah. Kira-kira jangankan Allah Ta'ala, peguruan nang melihatnya kada senang, ganti baju ulangi sembahyang sana.
Karena ikam kebelujuran dapat perguruan yang mengatakan sah itu adalah sukutu ta'abudi, dianggap ta'abudiyah atau balum. Tapi kalau ikam hendak mengatakan cukup aja ulun gure asalkan kada diperintah mau ulangi, berarti sudah sah sembahyang ulun. Terserah ikam aja. Walikullin wijahatun huwa muwalliha. Yang penting tahu dalilnya. Nah, apalagi tadi sambungannya alal qaulil marjuhi itu sesuai dengan pendapat marjuh. Nah, marjuh di sini dianggap Syekh Zakaria Al-Ansari muqabil atau lawanan pendapat fil asoh. Nah, titik. Kemudian ujar Imam Zakaria Al-Ansari fasihatu, maka sah ibadah mansyaul ijza'i. Sumbernya dari ijza, ya, yaitu sukutu ta'abbud, Allah Ta'ala ridho. Alal qaulir rajih itu berdasarkan atas pendapat yang rajih, yang asoh, yang unggul fihima pada keduanya, artinya pada kedua sukutul qadha dengan sukutu ta'abbudi. Wa muradifatun lahu, dan ijza dan sah itu taraduf. Apa taraduf dalam mantik? Mutaradif dalam mantik napa? Napa Habibi? Sinonim, bukan sinona. Sinonim. Kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Ijza dan sah itu sama aja guruai. Tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari beda. Ini pendapat alal marjuhi, pendapat yang kurang unggul fihima pada keduanya. Itu masalah ibadah. Lamun kada ibadah bang kayak apa guru? Nah, ini pembahasannya. Wabisihati gairiha, dan dengan sah selain ibadah. Nah, apa selain ibadah ya Allah? Napa akmal selain ibadah? Napa? Ya ikam lihat fikih itu terbagi berapa? Nah, ada muamalah, ada munakahah, yalah, ada jinayah, itu namanya gairil ibadah ngarannya. Artinya ini nang menilaikan bukan Allah Ta'ala. Ya kalau lah, sehingga kadakawa kita katakan sihatu ta'abbud. Kapan ulun jual beli sah ketika Allah Ta'ala ridho? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Karena ini bersifat bukan ibadah. Makanya dibikinkan tema yang lain oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Yalah, betakun pulang siapa si Zaki? Kapan guru ulun dikatakan nikahnya sah? Ya ketika Allah Ta'ala ridho. Nggak ada kaitannya. Yang senang kan ikam, ngapain dikaitkan dengan Allah Ta'ala? Yalah, yang senang kan Zaki, kenapa dikaitkan ke Allah Ta'ala? Nggak ada hubungannya. Nah, makanya diberikan pembahasan yang lainnya. Nah, jadi wabisihati gairiha, penilaian sah tapi bukan ibadah. Allati hiya akhdhan mimma marra, yang mana sah pada selain ibadah itu diambil fuhima, dipahami mimma marra, atau dikias dari pendapat yang sebelumnya. Berapa muwafaqatuhu syar'a, kalau sebelumnya tadi ibadah itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ridho Allah. Lah kalaunya bukan ibadah kayak apa? Tarot tubuh asarihi, lahir oleh dampaknya. Tertib itu artinya melahirkan dampak dari selain itu ibadah. Artinya dampaknya bisa kita rasakan. Ai asari gairiha, yakni dampak ya selain ibadah. Nah, kayak apa kita merasakan dampak sesuatu yang selain ibadah itu? Kalau kita merasakan dampak tersebut, maka kita ini dikatakan sah. Contoh muamalahnya, jual beli. Apa dampak yang kita dapatkan?
sehingga kita ini bisa dikatakan sah jual belinya. Munakahah, apa dampak yang kita rasakan? Jinayah, apa dampak yang bisa kita rasakan? Kalau kita merasakan dampaknya maka dikatakan sah. Wah, ini kecerdasan Syekh Zakaria Al-Ansori. Ujar Kadir kada sampai mikir ke situ guru. Dasar kada mikir juga ikam. Kada kepikiran guru aja. Dasar kada mikir ya lah. Orang bahari aja senang ngelamun mikir nang kayak ini. Menikah maramun mikir nang kada-kada. Bumi itu bulat kah datar kah? Nah, kada penting lalu. Tengah malam pandir gitu aja di higa masjid ya. Nanti tawa ya merasa tuh lah. Wahwa, nah kayak apa kita merasakan dampak sesuatu selain ibadah sehingga kita dikatakan sah? Wahwa masyara'al ghairulahu, sesuatu yang membuat peraturan bagi itu tadi selain ibadah. Nah, syara'ani bisa diartikan membuat peraturan. Nah, langsung aja ke contohnya. Kahillil intifa'i fil bai'i. Kapan jual beli dikatakan sah? Tabila Ardi. Hah? Pokoknya guru aja ujar acil ulun jual sudah aja nyala. Sah jual beli. Nah, tabila jual beli kita dikatakan sah, yaitu hilul intifai. Kita ini sudah halal, kada berdosa, kada dituntut di akhirat kena suruh membulik akan barang tersebut. Nah, kalau kita sudah halal mengambil barang nang kita beli, sah tah jual belinya. Bagi acil warungnya, tabila acil warung itu sudah boleh menerima uang itu dan mengelolakan uang itu, sah tah jual belinya. Nah, paham kah? Nah, aku nukar dengan si Atah. Oh, kada Atah ngaji. Yalah, apa berartinya ini? Ujroh, ijaroh, Atah ngaji apa? Kori apa? Tasmiyahan. Nah, tah ngaji kenalah, tasmiyahan kenalah. Nah, kena aku upah kena. Oh, siap guru. Nah, ketika Atah mengaji, tuntung aku amplopi. Kapan Atah itu boleh menggunakan duit tadi? Hah? Tabila. Hah? Ketika sudah halal boleh mengambil manfaat duit tadi. Ngajinya dasar bujur bujur. Ramun kada bujur bolehlah mengambil amplopnya. Kada boleh tahai. Nah, kayak itu juga pemajelisan di kampung. Guru baca akan fikih di kampung. Apa niatnya? Mengambil berkah aja guru. Asal terbacakan di kampung aja, orang dapat berkah pembacaan kitab cukup sudah. Nerima amplopnya. Tapi lamun kenapa dibacakan fikih di kampung supaya bujur berataan nang sembahyangan guru. Nah, ini kalau kada bujur nang berjamaah nih, kada boleh nerima amplopnya. Ya. Nah, berhati-hati ya lah. Ujroh ya lah. Ketika kita mau upah, apa yang kita niatkan harus terlaksana. Nang kayak itu kita. Begawi kam di perusahaan. Nah, atau mengajar di pondok pesantren. Nah, apa fungsi mengajar? Supaya kanakan paham. Lamun kanakan kada paham, kada boleh mengambil gaji tadi. Nah, pahamlah. Kada boleh mengambil gaji. Alai segera pikir membelikan duit ya lah. Aduh, makanya kada gaji ngarannya bisa roh. Hati bisa roh tenang membahagiakan. Nah, 10.000 kan membahagiakan. Kalau guru pikir lah, esok kami gaji pakai es krim gini lah. Membahagiakan juga ngarannya gitu lah. Nah, jadi kalau kita kada halal mengambil manfaat barang tersebut, berarti kita belum tuntung lagi, belum sah lagi muamalahnya. Kemudian watamattu'u fin nikahi, mau ketujuh benar guru pikir nang kayak ini nih Allah. Nah, tabila guru pikir kawin tuh sah. Kapan guru? Maka di kelas alih ini mengaji munakahat ya Allah. Tabila guru dikatakan orang tuh sah guru. Hah?
Oh, mau berpikir benar sini lah. Kalau saya pikirkan gede lah. Itu ketika hilut tamat tu'i. Apa tamatu artinya? Apa dil tamatu dil? Ya nah. Wujud abdi bersedap-sedap jadi kelas ya. Kenapa pulang bersedap-sedap? Ya lah. Boleh bermesraan. Nah paham aja tuh banikam tuh lah. Kalau usah dijelaskan benar kena. Ngalih pikiran anak lakas kawin kena. Nah lah. Kalau sudah boleh bermesraan berduaan di kamar. Berarti itu sudah halal. Apa paling minimal bermesraan tuh? Boleh melihat tuh tahu bener si Din ya apa kesannya nih. Syuting bang itu nah. Lah membahas kawin itu tertawa paling lawas ya lah. Wah bahaya aja si Din ini lah. Aduh ayolah. Nah jadi kalau kita sudah boleh merasakan dampak dari sesuatu yang kita transaksikan, maka dikatakan sah. Kalau belum, maka belum sah. Nah titik. Kemudian ujar Syekh Zakaria, fasihhatu, maka sah dalam kategori selain ibadah itu mansya'ut tarattubi. Dipandang dari lahirnya dampak. Boleh menikmati dampak tersebut atau tidaknya. La nafsu tarattubi, bukan diri pada itu dampak tersendiri. Lah, artinya kalau lahir aja dampaknya tapi belum boleh kita intifa, belum boleh kita nikmati, belum sah lagi. Ketika boleh menikmati dampaknya, maka kita dikatakan sah tadi. Ikam jual beli barang itu sudah di tangan ikam, artinya taratub sudah taratub kalau barangnya sudah ikam japai. Boleh kada ikam ambil manfaatnya atau kada, itulah pertimbangannya apakah sah jual belinya atau belum. Jadi barang yang sudah di tangan tuh ketika kita jual beli belum tentu sah. Makanya ada khiyar. Lamun sudah kita ambil manfaatnya, tandanya sah sudah jual belinya. Ya lah, mun motor cuman diduduki aja belum, sudah digas berarti senang sudah. Menukar HP ya lah, mau sudah dipicik main game berarti senang sudah, sah jual belinya. Nah, paham lah itu. Nah, berarti mukobilnya kenapa? Kalau sudah berpindah tangan berarti sudah sah walaupun belum diintifa, diambil manfaatnya lah. Kama za'amahul amudi wa ghairuhu, sebagaimana menduga, tapi za'ama di sini ya Syekh Zakaria memvonis bahwa Al-Imam Amudi dan yang lainnya itu salah. Karena za'ama itu adalah al-khoto. Ya. Za'ama itu akhto'a, cuman sopan. Sidin tersalah berpendapat bahwa sah pada selain ibadah itu adalah ya husulut tarot tubi fakat. Bukan husulu atau al-hillu intifa'u asri tadi. Nah, jadi kamu skemakan aja lah. As-sihhatu kalau ibadah dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi adalah sukutut ta'ab budi. Pendapat yang kedua adalah sukutul qadha. Kemudian gairul ibadah ada apa? Muamalah, munakahat, jinayat wa gairaha. Nah, ikam kerucutkan pendapat pertama apa? Apa tadi itu? At-taratub tadi itu apa? Bahasa tadi tarattubu asarihi, taratubul asar. Ya, pendapat kedua nafsu tarattubi atau taratub mutlakon, kayak itu skemanya. Belajar jadi orang alim, mau mikir akan ngalih-ngalih kayak itu, jangan dibawa pusang sedikit, mau kepala. Nah, belajar kita supaya cerdas, kayak itu malah skemanya. Nah, mau dihafali ya lelah. Nah kemudian bimakna dengan makna annahu dhamir sya'an, bahwasanya haitsu mawujidat, kapanpun didapatkan akan asar tersebut, fahuwa nasyun, maka itu sudah terbit oleh taratubnya, artinya sah anha daripadanya selain ibadah. La bimakna annaha, bukan dengan makna bahwasanya haitsu mawujidat, kapanpun ada ya nasya'a anha, lahirlah daripadanya itu asar tadi. Nah,
hatta yuroddal bai'u, sampai harus dikembalikan jual beli, qabla inqidha'il khiyari, sebelum selesai akan khiyarnya. Fa innahu sahihun, maka bahwasanya itu adalah sahih, sah. Walam yatarattab alaihi asaruhu, namun belum tertib oleh dampaknya, belum kita nikmati akan dampaknya. Nah, kemudian sidin, ya, sedikit promosi kitab sidin, wa ta'biri bi ghairiha. Nah, ini menyinggung Imam As-Subki, ampun jam'ul jawam, kan jam'ul jawam itu diringkas sidin jadi kitab, ya, lubul usul. Nah, ampun kan lebih bagus kata-katanya napa? Sidin bi ghairiha. A'ammu karena lebih umum kalimatnya, minta birihi bil akdi. Lamun sidin itu napa? Wabis sihatil akdi, itu lebih khusus. Cuman kali dibalas Imam Subki lagi, ada tahu lah jawaban sidin apa? Nah, bukan berarti sidin kada menjawab, sidin kalah. Nah, barangkali dasar kada menjawab. Ini orang bahari ketujuh balas-balasan surat melalui kitab, salah menyalahkan, dukung mendukung, bujur membujuriakan, kayak itu bahari. Nanti kasih itu dahulu. Kemudian wa yukhtassul ijza'u bil matlubi wallahu a'lam bissawab. Nah, kita baca Rewaiul Bayan sebentar. Asal ada aja. Sampai mana kemarin? Sababun nuzul kah atau al-ma'nal ijmali? Sababun nuzul. Rewaiul Bayan. Sababun nuzul. Nah, coba kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Sababun nuzul, sabab turunnya ayat Al-Qur'an yang inna safa wal marwata kemarin. Ini surah apa masih? Surah Al-Baqarah ayat 158. A. Sebab turunnya yang pertama, pendapat pertama, An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan, an itu apa? Takdirnya ruya. Itu ingatakan benerlah, karena setiap jar majrur dan dharab ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya bisa disebut, bisa dibuang. Nah, di sini dibuang, mau dibuang boleh kakan sorong. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Urwata bin Zubair, Urwah bin Zubair qala, bercerita lahak kepada Siti Aisyah, bertanya, ujar Urwah, ara'aiti qaulallahi ta'ala, pernahlah engkau atau apa pendapat sampian wahai Aisyah terhadap firman Allah Ta'ala, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junah alaihi ayyatawafa bihima al ayat. Fama ara ala ahadin junahan alla yatawafa bihima. Maka tidaklah ulun berpendapat atas siapapun itu berdosa bahwa, ya, tidak tawaf ia dengan keduanya. Jadi ujar Urwah itu memahami kayak ini, fala junaha alaihi yatawafa bihima itu kalau kada besai kada apa-apa umroh tuh. Yalah, coba. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Kada berdosa kalau kada tawaf. Arti tawaf itu sa'i, berarti mun kada bersai kada apa-apalah di situ. Oh, salah paham. Faqalat Aisyah tu, maka menjawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bisa ma qulta ya bena ukhti. Uma jahatnya pang pandir ya. Jahatnya pang pendapat ikam ya bena ukhti. Oh, kemanakanku. Rupanya Urwah ini kemanakannya Siti Aisyah. Berarti Zubair beding sanak dengan Siti Aisyah. Zubair biisi anak ngarannya Urwah. Anak ding sanak namanya keponakan. Makanya bisa bepandir bebas karena masih mahram.
keponakan tuh mahram lah. Mun sepupu baru bukan mahram. Yalah. Ya lo keponakan tuh mahram lah. Ya, anak daripada kakak kita, anak dari ading kita itu mahram kalau masih kalau sepupu sudah halal. Yalah, sepupu boleh dinikahi. Sepupu adalah maut. Wah. Pelam pulang kena yalah. Gara-gara sepupu ambih mondok. Nah. Apa kata Siti Aisyah? Jahatnya pang, ikam mengaji di mana? Bahari ikam sasat. Innaha law kanat ala ma'awal taha. Ya, kanat fala junaha alaihi an la yatawafa bihima. Sesungguhnya ayat tersebut andai ngat lau apa fungsi lau dalam nahwu? Harfum tina'il wujud. Huruf andai andai artinya kada imtina'il wujud itu apa? Kada terjadi faedahnya. Lamunnya ikam betakwil. Apa takwil? Dalam usul tafsir kelas 3 sanawi apa takwil? Takwil itu ya tafsir. Lamun ikam mentafsirkan kayak itu, nah berarti mulai bahari ya Quran tuh ditafsirkan tuh sudah boleh. Zaman para era sahabat. Jadi mun buah nikah menafsirkan Quran tersalah pun kada masalah juga. Karena Quran kada bisa salah, nang bisa salah itu adalah tafsirnya. Nang di belakang jangan bersandarlah, kada sopan, kada beradab. Jangan bersandar nang di belakang dinding. Bermaju sedikit berapat supaya jangan bersandar. Nah lah kita jalankan adabnya di pesantren. Yang guru kada bersandar, santri pun kada bersandar. Kena atur-aturkan masih kosong nih di belakang kalau nih. Supaya kada besandaran lah. Nah, kemudian nah ini kanat fala junaha alaihi an la yatawafa bihima. Ini saya pahamannya tidak berdosa atas orang yang berhaji berumrah bahwa tidak tawaf, tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Walakinnaha dan akan tetapi ayat tersebut innama nazalat alan ansor, hanya saja innama, nah dalam balagah dalam mantik disebut adat napa? Adatul kosi, artinya ngini haja kadada nang lain, ngini haja berarti lamun ada pendapat orang tuh salah. Makanya kan kosor kan ada 3 kalau nih sambil kita nih adil aja deh guru habis di kelas kalau lah ada kosor iprot, ada kosor kolab, ada kosor ta'in. Apa itu kosor iprot, apa kolab, apa ta'in? Nah, guru melajari itu dihafali, itu ilmu larang harganya. Nah, laikam gratis ini mengaji di pesantren Nurul Mustafa. Kami bahari layar larang membayar perguruan anak mengaji kayak ini. Qasar ifrad itu adalah menunggalakan. Contohnya tuh datang jauh-jauh tuh itu bertiga kah, satu kah? Oh, 1 orang. Berarti ifrad. Kalau kolab tuh kayak apa? Berdua. Ya lah. Datang, 1 orang datang. Itu Aiman kah? Atau si Solehin kah? Oh, Solehin. Rupanya Aiman. Nah, oh yang datang hanya Aiman. Itu kolab membalik. Nah, kalau ta'yin yang datang bertiga. Kemudian yang datang berlima kada, nang datang bertiga itu namanya ta'yin. Nah, lamun di sini kosor napa? Nah, kiasakan aja di situ. Lamun banyak pendapat sahabat berbeda-beda berarti ta'yin di sini menentuakan. Nah, kena pulang ada kosor sifat alal mausuf, kosor mausuf ala sifat. Pahami lagi di situ. Jangan tikas inggih guru paham. Yalah apa tadi pahamannya kayak itu guru Ini beri muar bener santri nang kayak ini lah. Nah, itu pelajaran di aliyah supaya mantiknya jalan juga kita lah. Jadi ujar Siti Aisyah selain pendapat ini salah karena hanya kata-katanya innama, hanya saja turun ayat ini annal ansora, bahwa orang-orang ansor. Siapa orang-orang ansor? Ini pangguri ansor guru aja lain yalah. Masjid Al Ansornya yalah lain. Orang ansor itu adalah orang-orang yang menyambut Nabi dan para sahabat Nabi ketika hijrah dari
Mekah tuh Ansor ngarannya. Lebih dimudahkan dengan penduduk asli Madinah tuh orang Ansor. Nah, istilah-istilah kayak itu jangan sampai kada tahu. Ayat ini turun lawan orang Ansor. Qabla an yaslamu, sebelum mereka masuk Islam. Kanu yuhalluna limanati togiyah, dahulu mereka itu yahalluna ini asal kata halani betahlil itu menyembah, kita sudah menyembah bagi manati togiyah, berhala manat yang dilaknat Allah. Nah, orang-orang Ansor Bahar itu menyembah berhala manat itu nama berhala. Ini bebinian. Nya ada Manat, Lata dengan Uzza lah. Yang pelajaran di kelas ya Allah. Nah, aku kadang ingat lagi cerita Manatnya kayak apa. Intinya berhala tuh ada 3 yang paling viral pada zaman Nabi. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza lah. Uzza itu nang berkaitan dengan nang Lata harus aku kisahkan ini lah. Nang Uzza itu ialah nang berkaitan Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk membunuhnya. Nah, ketemu pohon ganal tabang sebuting bulik sudah ulun hancur berhalanya nya pohon kada patung Uzza tuh. Pohon kada patung. Nah, tapi pohon tuh ada penunggunya. Biasa orang tuh bercari takdir ke situ jar. Anak mengundi nasib aku kawin kah kada kah ke situ betakun ya nak. Esok begawi kah kada, esok judi kah kada ke situ. Nah lah. Lalu ujar Nabi tabang aja sudah pohon Uzza itu. Usulun tabang yang hancur, kam ketemulah penghuninya. Belum ya, berarti belum ikam hancur. Besok datang lagi tempat kedua tabang payah kampak datanglah, kam ketemu penghuni lah. Kada. Nah, baru datang ke tempat ketiga hendak menabang ya lah. Nah, ketemu lawan penghuninya bakalahi. Nah, akhirnya ditimpas pakai kampak. Si Uzzanya matiannya ditabang pohonnya. Lapor lawan Nabi, yalah sudah ketemulah penghuninya. Sudah ya Rasulullah, seram juga lah. Binian hirang betelancang pulangnya lah. Nah, lalu jar Nabi, nah kalau kayak itu ikam sudah memberantas berhala Uzza kayak itu. Jadi ada 3 tempat. Nah, lah. Ini manatnya kada ingat lagi aku kisahnya lah. Nah, bari orang Ansor itu menyembah manat. Allati kanu ya'budunaha, dahulu mereka menyembahnya. Wa kana man ahallalaha yataharraju an yatawafa bis-Safa wal Marwah. Nah, orang Ansor ini karena manat itu berada kalau enggak di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Andakannya berhala manat ini patung bebinian gitu nalah. Kalau kada di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah apa nang pernah aku dengar tuh. Jadi berhala tuh diandak di Bukit Marwah bebinian, kan bari ke situ menyembah. Akhirnya ketika berumroh berhaji itu kan kuliling dari Safa ke Marwah. Yang dari Marwah pulang ke Bukit Safa, turun kan naik lagi ke rasa mendatangi berhala bahari. Ya, ibarat bubuhan nikam tuh lelah melewati tempat kenangan jelek ketika halus bahari. Lah, runtuh di jamban. Nah, lah jadi ketika lewat nah tuh zaman nikam runtuh bahari jar. Nah, supan lah hati itu kada nyaman. Lalu ketika berhaji berumroh tuh ketika naik ke Safa, hati nyaman. Ketika turun ke ini tempat bahari kada nyaman ya lah. Bahari kam napa waktu masih halus nyolong mangga dikejar orang payah parang, itu tempat-tempat yang kada nyaman kalau tuh. Nang membangkitkan kenangan-kenangan buruk bahari. Lah. Jadi kada nyaman bubuhan orang Ansor tadi ketika sa'i melewati berhala manat tadi. Fasa'alu andalika Rasulullah, maka mereka itu berusul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna kunna natakharraju an natawafa bis-Safa wal Marwah fil jahiliyah. Kami ini ya Rasulullah masih kada nyaman hati. Hati kami kada nyaman karena bahari kami ketika jahiliyah itu natufu beribadah menyembah si manat tadi di Safa dan di Marwah tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa kada nyaman tersebut
dengan menurunkan akan ayat firman-Nya, fa anzalallahu inna safa wal marwata min sya'airillah. Al ayat. Qalat Aisyatu, berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, summa qad sanna rasul, samakah summa ya lah. Summa kemudian qad sanna telah mensunnahkan, menetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima. Boleh aja kita bersa'i antara Safa Marwah, falaisa li ahadin ayyada at-tawafa bihima. Maka bukanlah, tidak boleh bagi seseorang pun meninggalkan sa'i daripada Safa dengan Marwah tadi. Ujar Allah Ta'ala, sebelum mana tuh ada, terdahulu Nabi Ibrahim bini Sidin nang sa'i Safa Marwah. Jadi kita kembali kepada zaman Nabi Ibrahim, jangan kembali pada zaman manat tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa nang nyaman kepada hati-hati orang-orang nang beriman ketika hendak bahaji umroh. Nah, tambahi lagi sedikit lagi. B, pendapat yang kedua, wa akhrajal Bukhari wa Tirmidzi an Anasin radhiyallahu an. Wah, ini Bang hadisnya sahih, ada Bukhari di sinilah, hasanun sahihun di sini. Riwayat daripada Anas radhiyallahu an. Tadi daripada siapa? Siti Aisyah. Apa sih faedah kita mengerti sababun nuzul guru? Supaya tahu kisahnya kayak apa, esensi atau alasan syariat hukum itu apa, agar bisa kita kiaskan, agar bisa kita cerminkan ya pada hukum yang baru pada saat ini. Aku mau di kelas itulah menanya nakoni kanakan hendak mengkias tuh jangan sembarangan, ketahui secara spesifik dulu kayak apa itu hukumnya terjadi. Kemudian kalau sudah tahu ceritanya kayak apa, baru kiaskan. Jangan cuma sekedar memandang ilat, jangan cuma sekedar memandang alasan aja. Karena kadang ceritanya beda. Takhsis bil waqi' itu nanti diketahui benar. Nah, takhsis bil waqi' dengan faktanya bahar itu diketahui benar. Nah, kenapa Nabi membolehkan satu orang ini bersodakoh ya, membayar kafarat, bahkan dimudahkan Nabi sampai bayar kafarat itu kepada diri sendiri nang jima di siang Ramadan tuh. Nah, itu kenapa alasannya? Bolehkah dikias atau kada? Itu dilihat secara ceritanya dulu. Ini fungsi kita mengaji asbabun nuzul. Annahu su'ila anis Safa wal Marwah. Sayyidina Anas ini pernah ditanya tentang Safa dan Marwah, ayat tadi artinya. Faqala, ujar Anas, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Safa dan Marwah itu kami berpendapat terjadi karena ada kenangan-kenangan orang jahiliyah. Falamma ja'al islamu amsakna anhuma. Ketika datang oleh Islam, kami masih berpegang dengan Safa Marwah. Kenapa? Fa'angzalallah, maka Allah turunkan innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Jadi yang kedua ini adalah ya, pendapatnya hanya semata-mata menjelaskan bahari itu ada masalah orang jahiliyah sehingga kadanya nyaman. Nang lebih spesifiknya riwayat ampun Siti Aisyah nang diceriwayatkan hadisnya apa nomor 2 nih, Rawahul Bukhari. Nah, di dalam kitab Bukhari ada, nah, kemudian ada di dalam kitab Muslim, kemudian ada kitab Muwatta pun disebut, di Sunan Tirmidzi pun disebut, di kitab Sunan Abu Dawud disebut, Nasai pun disebut. Nah, lebih masyhur, lebih mutawatir asbabun nuzul nang pertama. Nah, kemudian kena wujuhul qiraat wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Nah, sebelum ditutup yalah ada kritikan sedikit. Nah, kena wirid pendek aja. Siapa yang wirid hari ini? Patur kah? Oh, masih wirid kah? Nah lah, dipendeki aja tur. Langsung aja imba astagfirullah 3 kali, langsung Allahumma ini ala dzikrika. Nah, 3 khusus malam Kamisku aja. Nah, supaya kita lebih spesifik membahas kitabnya. Apa juga grup kita lebih detail dan spesifik. Nah lah. Nah, kena zikon MC-nya dituntun betul-betul ya, kalimat-kalimatnya jangan sampai tertib dalam penyebutan penghormatan. Terbalik, guru Piki dulu hanya guru Muhammad Wahyu Suseno ya lah, men aku disebut juga guru lain sebut juga nang hadir. Jangankah
Kada beka dosa sama sekali. Menahandak juga secara umum Dewan Guru yang kami hormati dan anak-anak santriku sekalian atau dan santri-santri Pondok Pesantren Mustafa Al Husaini yang dirahmati oleh Allah. Nangka itu ialah jangan kaku benar, itu kada sopan. Kalau kita di kampung tuh mengurutkan mukodimah tokoh nang paling utama, kedua tuh nang kurang utama, sampai turun ke bawah baru jamaah secara umum. Nah, al-aham fal-aham nang paling penting dan kemudian nang kurang penting kayak itu nyusunnya. Nah, kemudian fikih mukodimah jangan diperpanjang. Karena sudah dimukodimahi lawan si Zikon tadi di MC. Orang baca kitab tuh kayak apa, Gerang? Gambarannya tuh kayak apa, Gerang? Ini baca kitab kan baca pendapat Ikam. Baca kitab tuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du faqalal musannifu, baru baca akan kitabnya, imbah dibaca akan kitabnya kira-kira 2 atau 3 paragraf atau 1 pembahasan atau 3 baris. Nah, baru tutup telah berkata oleh musannif, ngarannya siapa rahimahullahu taala, beliau berkata, baru jelaskan kitabnya. Jangan tiba-tiba menjelaskan ampun sorong. Nah, contoh kayak membaca kitab napa? Lah, kitab yang kamu baca tadi itulah. Kena memulai kayak ini bismillah walhamdulillah. Ini mukadimahnya aku singkat aja karena panjangnya kada apa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Amma ba'du faqalal musannifu asy-syekh. Nah, siapa mau dibaca di sini kitab Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu summa qala al-mu'allik ad-doktor Al-Mustafa Daibul Bugo al-aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa bayunu furudihi qauluhu ta'ala bla 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 titik, baru selesai. Nah, baru Ikam ulangi, telah berkata oleh musannif Asy Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, salah satu rukun wudu ialah mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Hanya membahas. Nah, jadi muqaddimah amma ba'du qalal musannif, bacakan dulu kitabnya. Sebariskah, 2 bariskah, 3 bariskah, imbah itu terjemahkan telah berkata oleh musannif, baru bacakan artinya supaya kada kaku, baca lagi Arabnya sampai koma, terjemahkan, baca lagi sampai koma, terjemahkan, baca lagi sampai koma, terjemahkan. Nah, hanya anak membahas kada apa-apa di situ. Kayak itu pengajian kitab yang dibaca tuh memang kitab, bukan amma ba'du langsung berkisah. Nah, itu namanya bukan pengajian kitab, pengajian ceramah namanya. Kitabnya nempel. Nah, maju-maju mendengar ibaratan lah. Kayak itu caranya. Apa tadi? Muqaddimahi bahasa Arab, amma ba'du langsung qolal musannif. Nah, ini kan ada MC sudah. Lain kalau kada ada MC. Kalau kada ada MC sebelum muqaddimah bahasa Arab atau sebelum qolal musannif, ya ki alhamdulillah segala puji bagi Allah yang kami hormati ini selesai, baru muqaddimahi bahasa Arab qolal musannif, boleh nang kayak itu. Banyaknya guru-guru kami nang kayak itu. Nah, jadi jangan sampai malah kitabnya kada terbaca. Nah, kemudian pembahasan nang lalu-lalu tuh nggak usah dijelasin lagi. Dijelaskan aja dengan cara seringkas-ringkasnya aja. Kemarin sudah kita jelaskan niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala. Nah, wah ini kita membahas masalah membasuh kaki. Jangan diulangi lagi. Nah, akhirnya malah membosankan. Kan yang penting kan 2, yang kawa kita nikmati kan 2 aja pembahasan fikih tadi itu. Yang pertama masalah pembahasan istiqaq tertib. Yang kedua masalah footnote nomor 2 tadi itu, nang al-aslu fil masyru'iyah tadi itu. Nah, selainnya kan sudah baharing itu, ya sudah, yang sudah biarlah berlalu. Nah, jadi kena akan datang ke itu caranya lah.
Yang pertama tadi mukaddimahnya dipersingkat, kada usah lagi alhamdulillah, terima kasih segala puji, minggu lalu kita belajar ini. Langsung amma ba'du qolal musannif, bacakan dulu kitabnya. Karena anak dinilai kena. Nama nilai ini kena masuk ke dalam rapot, dalam catatan harian. Nah, minggu depan kayak itu lah, zikanlah jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama. Artinya kada mutolaah pun kada masalah. Ya, yang penting kitabnya terbaca akan, terjelas akan, walaupun kada detail benar. Jangan sampai malah mengutamakan penjelasan, kitabnya kada terbaca, kada dan kami nilai kalau kayak itu. Nah, kemudian MC-nya bahasanya diperbaiki karena kayak Pak bahasa yang sopan. Makanya musim liburan ada guru pengajian di kampung, biar jauh datangi, lihati kayak apa guru berpengajian. Nah, supaya kawan ditiru. Nah, kayak itu caranya. Guru Muhammad libur pengajian di mana datangi. Nah, guru Hafiz, guru Melani ada liburan pengajian di mana datangi, hadir. Nah, takoni kitabnya napa guru, bawa juga kitabnya, kayak itu caranya. Supaya kalau melihat kawan mempraktekkan, mencontohkan. Nah, itu aja yang mungkin dapat kami sampaikan. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namun dibaca doa. Nyata kena geritan miringkan sajalah. Dengan selesainya rutinitas kita pada malam hari ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah apa yang ada di dalam malam Kamis kita pada malam hari ini. Sekian dari ulun dan banyaknya salahnya ulun. Ulun minta ampun sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.